Halo teman-teman The Martians, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, kita bicara tentang bisnis properti lagi. Yes, salah satu bisnis properti yang diminati banyak orang adalah properti untuk disewakan. Dalam hal ini paling sederhananya dan paling umumnya adalah penyewaan unit apartemen atau juga penyewaan rumah kos ya, kamar kos. Seperti itu. Ya, sehingga di sini properti memang dipersiapkan ya untuk bisa memberikan passive income secara terus-menerus ya. Catat passive income ya. Nah, jadi kalau untuk bisa merealisasikan passive income itu tentu banyak ada hal-hal yang harus dipersiapkan tentunya. Ya, kita mulai dari ya bagaimana ya semua properti itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi dalam hal ini ya tentunya kita tidak bisa serta-merta hanya menjalankan untuk marketingnya saja atau melakukan pemasaran. Ya, tetapi ada hal-hal lain yang harus kita jalankan juga supaya ya propertinya itu terus memberikan penghasilan yang sustain, artinya tidak putus-putus ya. Nah, inilah yang kita inginkan dan ini yang diharapkan begitu banyak orang yang istilahnya dengan punya properti ya kita bisa pensiun ya. Nah, inilah yang dimaksud ya. Nah, tapi untuk bisa melakukan itu semua tentunya kita harus mempersiapkan manajemen dengan sangat baik. Ya, di sini dalam hal ini saya akan share ya bagaimana apakah kita perlu untuk melakukan ya manajemen properti itu dengan melakukan sendiri atau melakukan dengan tim manajemen yang handal. Nah, sebelum itu jangan lupa like dulu dan subscribe channel ini dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Ya, kemudian kamu juga bisa share jika merasa video ini bermanfaat. Ya, kembali lagi bicara tentang property passive income. Ya, bicara property passive income tentu banyak hal yang harus dibahas. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Willy Steven dan saya berbisnis properti itu sudah lebih dari 10 tahun. Dan bisnis properti yang saya jalankan itu mulai dari bisnis developer properti dan kemudian juga ada untuk ya melakukan penjualan properti dan edukasi buat kamu yang baru mau beli properti. Ya, selain itu saya juga melakukan manajemen aset properti di mana saya ingin memaksimalkan potensi pendapatan dari apartemen maupun rumah kos. Ya, oke, kita balik lagi bicara tentang property passive income. Ya, tentunya sebagai seorang pebisnis properti, semua orang ingin mendapatkan ya hasil yang semaksimal mungkin. Ya, tentunya dengan keterlibatan yang paling minim ya. Nah, supaya properti bisa tetap berjalan sementara tanpa keterlibatan owner, ya tentunya harus mempersiapkan manajemen yang tangguh ya. Kita semua tahu kebanyakan ya pebisnis properti itu merupakan ya orang yang punya bisnis utama sehingga tidak punya cukup waktu untuk mengurus ya masalah-masalah yang ada setiap harinya. Nah, di sini saya bagikan ya 3 kunci utama yang harus diperhatikan ya supaya kamu ya bisa mendapatkan properti ini berjalan dengan sangat baik. Ya, yang pertama tentu saja dari sisi marketing. Ya, marketing pemasaran ya. Pemasaran ini memang ujung tombak juga ya untuk dari penghasilan atau pendapatan sewa dari propertinya. Karena tanpa marketing yang bagus ya tentu aja ya propertinya ini tidak produktif ya, dan kita nggak bisa bicara panjang lebar soal passive income ya. Marketing ini merupakan syarat utama, tapi marketing ini tidak bisa ya sendirian bagus tanpa ditunjang oleh operasional yang bagus. Disinilah peran tim manajemen properti itu ya untuk bisa ya membuat propertinya itu terus menghasilkan. Di sini yang dilakukan manajemen itu adalah memastikan bahwa operasional properti ini berjalan dengan sangat baik, baik dari sisi fisiknya atau bangunannya ya atau struktur bangunannya ya, sehingga ya
kerusakan yang diperoleh dari bangunan itu sangat lambat ya, diperlambat. Dan selain itu juga harus menjaga value dari nilai ekonomis atau value dari properti itu sendiri, di mana ya kita juga harus memiliki strategi bisnis yang tepat, sehingga ya properti ini ya selain sustain ya, selain memberikan passive income, juga memberikan peningkatan yang sangat baik dari tahun ke tahun ya. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti uang sewa yang terus-menerus naik ya. Ya, kemudian juga nilai dari properti itu sendiri yang selalu naik dari tahun ke tahun. Ya, nah dari sini ya ini saya bicara memang ya sudah mendapatkan beberapa properti yang bisa memiliki performa seperti itu ya, sehingga ya ini benar-benar bisa memberikan pensiun ya, kondisi pensiun bagi para pemilik propertinya. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, selain itu tentu aja ya dari manajemen dan operasional harus ditunjang lagi dengan finansial. Ya di sini ya finansialnya ini juga harus dilakukan review, apakah pendapatannya sudah maksimal, dan kemudian juga apakah expense dari operasionalnya ini itu sudah efisien ya. Dalam hal ini ya biasanya saya juga punya beberapa rujukan seperti ya properti yang bagus itu untuk bisnisnya itu biasanya memberikan net income-nya itu ya bisa di atas 60%. Ya itu salah satu contohnya. Dan kemudian juga finansial ini juga sangat penting untuk mengukur keberhasilan dari propertinya itu sendiri, dan ini kita selalu lakukan dari bulan ke bulan, sehingga setiap bulannya ya para pemilik properti ini ya tidak pernah ketinggalan ya informasi untuk kondisi propertinya yang paling terupdate. Ya itu semualah yang harus dipersiapkan ya sebagai sebuah tim manajemen properti yang tangguh, sehingga propertinya terus memberikan passive income tiada henti. Ya, oke. Nah, itu semua tentang properti passive income yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Bagi kamu yang ingin mengetahui lebih detail lagi bagaimana untuk bisa memaksimalkan properti passive income kamu, ya kamu bisa traktir kopi saya dengan klik link di bawah ini. Ya, oke. Sekian sharing dari saya. Terima kasih dan bye-bye.